Trauma, kita pernah dipukuli, dihina, dibully, dan lain sebagainya. Oh, rasanya pasti akan sakit. Sakitnya bukan di fisik ya, tapi di pikiran ya. Pikiran kita yang sulit. Karena sebenarnya untuk menyembuhkan penyakit itu kalau penyakit fisik lebih mudah ya, lebih mudah sembuh asal minum obat atau apa. Tapi kalau penyakit hati, penyakit pikiran tidak mudah. Karena obatnya bukan pil, bukan obat kimia ya, tetapi adalah obatnya atau penyembuhannya berupa apa, bisa terapi, bisa permintaan maaf, bisa mengikhlaskan. Nah, itulah yang terjadi ketika kita mengalami luka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat keluarga, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat, ceria, dan bahagia. Tentu hidup ini selalu berdampingan dengan sebuah problem, karena ya inilah kehidupan. Maka orang yang di dalam hidup ini bisa mengelola, memanage sebuah problem, maka dia akan luar biasa, akan survival. Tetapi sebaliknya, kalau dia dikelola oleh problem, maka dia akan menjadi orang-orang yang depresi, orang-orang yang stres, orang-orang yang terganggu jiwanya. Makanya mari sekuat pikiran kita, sekuat jiwa kita, jadilah orang yang bisa mengelola problem-problem yang terjadi di sekitar kita. Nah, kali ini saya ingin bagaimana saya memberikan tip-tip menyembuhkan luka hati. Nah, luka hati itu adalah sebuah keadaan di mana perasaan kita terluka. Perasaan kita sakit oleh sebuah peristiwa atau oleh sebuah kejadian, perlakuan. Tentunya perlakuan itu sangat sulit kita terima. Nah, sehingga itulah yang terjadi, seseorang mengalami luka hati yang dalam. Bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami luka hati itu? Biasanya orang itu akan sulit move on ya. Eee, jadi dia akan menjadi orang yang pemurung, dia akan mudah melamun. Jadi satu contoh aja, eee, ketika seseorang itu mungkin sudah memberikan bantuan sebaik mungkin menurut dia terhadap seseorang, umpama kawannya kayak gitu. Tapi satu saat kawan yang dibantunya ini bukan membalas dengan kebaikan, tetapi justru mempermalukan, menghina, melecehkan dengan sangat-sangat di depan banyak orang. Satu contoh umpama saja, jadi Anda yang sudah berbaik hati, menolong dia, membantu dia, tapi dia perlakukan sangat buruk pada Anda. Anda ditarik di depan banyak orang, kemudian Anda dikata-katai yang jelek-jelek, bahkan mungkin diludahi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa yang terjadi di pikiran Anda? Karena manusia itu sebenarnya di dalam memori kita bisa menerima ribuan, jutaan hal yang positif, pujian yang positif. Itu kita bisa menerima sebagai manusia. Wah, Anda hebat, Anda dermawan, Anda membantu orang lain dan sebagainya. Itu kita bisa menerima. Tetapi kadang satu atau dua peristiwa yang negatif belum tentu pikiran kita bisa menerima. Yaitu contohnya seperti kejadian tadi, orang yang Anda bantu ternyata memperlakukan Anda begitu buruk. Anda diperlakukan, ditarik-tarik, dikata-katai, dihina, bahkan diludahi. Maka sejak itu, kalau seseorang tidak siap, maka dia akan depresi, dia akan murung, bahkan dia akan memiliki keinginan membunuh dengan mutilasi, bisa jadi. Jadi
Kadang-kadang orang melakukan mutilasi itu adalah gambaran bahwa, dendam dia yang sangat-sangat dalam, yang terlalu banyak ya, sehingga penggambaran dia dalam membunuh orang itu sampai dimutilasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa lepas dari kondisi pikiran-pikiran kita seperti itu, termasuk luka hati? Yang pertama, tentu Anda pertama mulai melihat ya, kenyataan bahwa Anda harus melihat orang yang memperlakukan Anda dengan buruk itu, Anda anggap itu adalah orang sakit. Anda harus melihat dia, merasakan dia di bawah Anda dan dia orang yang sakit. Karena Anda adalah yang sehat. Yang kedua, Anda juga harus bisa mulai belajar menerima. Perlakuan itu Anda terima, bukan Anda tolak. Yang ketiga, Anda harus belajar mengikhlaskan, melepaskan, membuang. Itu Anda harus belajar. Karena itu tidak bisa serta-merta sekonyong-konyong seseorang langsung bisa melepaskan. Butuh waktu, butuh proses ya. Jadi, termasuk yang pertama tadi, Anda harus melihat orang lain yang memperlakukan Anda begitu buruk itu adalah orang yang sakit menurut Anda, kan gitu. Nah, karena apa? Ada kata-kata orang Jawa mengatakan, "Sing waras ngalah, yang sehat ngalah." Nah, makanya ketika Anda, "Oh yes, dia sakit, saya yang sehat saya." Makanya Anda harus berpikir dan berjiwa besar karena Anda orang sehat, sehingga itu akan lebih mudah. Lawan dia anak kecil, lawan dia orang setengah gila, lawan dia kayak gini, pendidikannya di bawah, saya umpama. Nah, anggap saja dia semua terletak di bawah Anda dan cenderung itu tadi sebagai orang sakit. Maka di situ fase pertama itu Anda kan sudah mengalami longgar. Oksigen Anda akan mulai masuk di otak Anda. Kemudian berikutnya ya, Anda tadi harus, menganggap bisa menerima kenyataan, menerima perlakuan dia, itu terima dulu. Karena apa? Sesuatu yang telah berlalu itu adalah sesuatu yang jauh. Tempat yang jauh itu adalah masa lalu. Maka mau tidak mau harus kita terima. Kita nggak bisa melawannya untuk tidak bisa menerima. Jadi Anda harus terima karena itu apa? Sudah terjadi. Nah, karena sudah terjadi, Anda harus terima. Kemudian yang ketiga, Anda harus belajar mengikhlaskan atau memaafkan. Bagaimana caranya? Ya, kalau Anda bisa mengikhlaskan, itu nanti di dalam tubuh Anda, di dalam jiwa Anda akan tumbuh banyak enzim-enzim, yaitu bisa menyehatkan pikiran Anda, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit Anda, karena Anda mulai membuang semua energi-energi negatif, yaitu melalui dengan cara-cara seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, caranya itu adalah pakai pernafasan. Anda tarik napas gini, kemudian tahan sebentar, kemudian dilepaskan. Ulangi beberapa kali ya. Terus itu latih caranya seperti itu sampai nanti Anda akan benar-benar bisa menjadi orang yang bisa memaafkan, menerima masa lalu, dan juga mengikhlaskan. Karena apa? Tanda-tanda orang yang sudah bisa mengikhlaskan kejadian yang menurut Anda sangat sulit diterima, tanda-tandanya adalah ketika Anda ingat, beberapa kali pun ingat, itu tidak terjadi reaksi kimiawi, tidak terjadi reaksi di kejiwaan Anda. Apalagi kalau lupa, itu sama sekali tidak akan mempengaruhi kimiawi kejiwaan Anda. Sebaliknya, tanda-tanda kalau Anda belum bisa memaafkan,
Ketika lupa, ya memang tidak terjadi sesuatu pengaruh. Tetapi ketika ingat, Anda akan sangat murung, mungkin Anda akan mencari sesuatu untuk melampiaskan, atau apapun. Jadi bahkan Anda akan terganggu untuk sulit tidur. Karena apa? Anda belum bisa memaafkan suatu kejadian yang menimpa Anda. Oke, mudah-mudahan tips ini bisa membantu Anda yang mengalami hal-hal buruk di masa yang lalu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.